"A- Apa maksud perkataan paman itu?" tanya Kenzo. "Apa kau masih tidak mengerti, Kenzo? Aku bilang kedua orang tuamu dibunuh oleh Aguero. Sejak awal mereka tidak pernah bunuh diri," ujar paman. "Apa maksud paman mereka tidak bunuh diri? Aku melihat sendiri bagaimana mereka menggantung di atap rumah. Leher mereka panjang, paman, dan ada dua kursi yang jatuh di lantai," teriak Kenzo. "Itu semua tidak benar. Semuanya hanya rekayasa dari Aguero. Mereka digantung oleh Aguero, bukan bunuh diri," ujar paman. "Pak, paman hanya sembarangan bicarakan. Itu tidak benar kan? Paman sendiri yang mengatakan kalau mereka bunuh diri karena tidak tahan dengan kehidupan yang kami jalani. Mereka bahkan hendak membunuhku terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya mereka menyuruhku menunggu di depan pintu," ujar Kenzo. "Saat kau berumur 1 tahun, kedua orang tuamu pernah sukses. Mereka memiliki sebuah restoran yang sangat ramai pengunjung. Namun suatu hari ada rumor yang menyebar tentang restoran itu. Kedua orang tuamu menggunakan bahan makanan yang tidak higienis untuk membuat makanan dengan harga yang lebih murah daripada harga makanan di restoran lain. Kemudian petugas kebersihan makanan datang ke restoran ayahmu. Di sana mereka memeriksa seluruh isi restoran dan benar aja mereka menemukan bahan baku yang sedang membusuk dan tidak layak dikonsumsi. Namun tentu saja bukan kedua orang tuamu yang meletakkan itu, karena mereka melakukan bisnis restoran dengan jujur. Ini adalah ulas seseorang yang ingin menggusur restoran orang tuamu. Mereka adalah Aguero yang menginginkan tanah di tempat restoran tersebut," ujar paman. "Awalnya, kedua orang tuamu sudah ditawarkan sejumlah uang yang cukup besar. Namun mereka menolak uang tersebut karena mereka tahu uang itu tidak akan bertahan lama dan lokasi restoran yang sangat strategis, sehingga banyak pengunjung yang selalu datang ke restoran itu. Karena itulah, Aguero melakukan hal ini untuk menjatuhkan kedua orang tuamu. Akhirnya, hal tersebut berhasil, dan bisnis restoran orang tuamu bangkrut. Bukan hanya bangkrut dan jatuh miskin, kedua orang tuamu juga mendapatkan hinaan dari orang-orang sekitar yang awalnya sangat menyukai mereka. Orang-orang itu tidak percaya lagi pada orang tuamu dan mereka juga mengusir keduanya dari tempat itu. Lalu Aguero datang kembali. Mereka menawarkan kepada kedua orang tuamu untuk menjual tanah tersebut dengan harga yang lebih murah daripada sebelumnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, kedua orang tuamu pun menjual tanah tersebut kepada Aguero dengan harga yang sangat murah. Jelas, paman. Aku baru mengetahui hal ini saat mereka telah menjual restoran serta rumah mereka dan pindah ke tempat lain. Saat itulah aku sudah menemui mereka dan meminta mereka untuk ikut denganku. Tapi mereka tidak mau dengan alasan tidak ingin menyusahkanku. Karena itulah aku mengirimkan mereka uang agar mereka bisa kembali memulai bisnis restoran tersebut. Namun, Aguero malah mengganggu mereka lagi. Aguero tidak membiarkan mereka tenang dan terus-terusan menghancurkan bisnis restoran kedua orang tuamu. Dan pada akhirnya mereka mulai patah semangat dan tidak melanjutkan pekerjaan itu lagi. Mereka mulai bekerja serabutan untuk mempertahankan keluarga kalian. Mereka bahkan pindah sejauh mungkin dan menghilangkan nama mereka agar tidak bisa aku temukan. Mereka tidak mau aku melihat kondisi mereka yang berantakan. Mereka tidak mau lagi menerima bantuanku karena tidak ingin aku terseret ke dalam sana. Lama-kelamaan keluarga kalian semakin menyedihkan. Akhirnya kedua orang tuamu memutuskan untuk mengambil jalan lain. Mereka bekerja sama untuk mencuri informasi milik Aguero dan menjualnya ke tempat lain. Ini adalah hal yang sangat ceroboh. Namun mereka berpikir inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mereka berhasil mencurinya, tapi mereka ketahuan. Mereka tahu kalau mereka akan dibunuh. Karena itulah mereka mengajakmu pindah ke sebuah rumah yang memiliki pintu belakang dan sangat mudah diakses melalui sebuah gang. Hari saat orang tuamu meninggal, mereka sengaja menyuruhmu menunggu di luar, agar kau tidak melihat pemandangan mengerikan tersebut. Mereka dipaksa untuk menggantung diri, lalu mereka pergi melalui pintu belakang, dan membuat semua itu
sebagai peristiwa bunuh diri. Sebelumnya, orang tuamu telah berpesan kepada mereka agar tidak membunuhmu, dan dia mengabulkan permintaan tersebut, lanjut paman. Kau mengerti kan Kenzo, mereka adalah orang yang jahat. Mereka bukan hanya seorang mafia, tapi juga orang yang telah membunuh kedua orang tuamu. Marcelo Aguero bahkan turun tangan langsung dalam eksekusi mereka. Dan sekarang kau malah dekat dengannya, bahkan menjadi muridnya. Bagaimana itu bisa terjadi, Kenzo? Kenapa kau melakukan hal seperti ini? Kenapa kau sangat ceroboh? Paman menggoyang-goyangkan bahu Kenzo. Remaja itu masih diam. Dia tidak bisa mempercayai hal ini. Dia tidak bisa menghilangkan ekspresi terkejut dari wajahnya dan tubuhnya yang bergetar karena tekanan yang ia dapatkan. Kenzo merasa sangat takut. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai pamannya atau tidak. Namun bagaimana bisa Kenzo tidak mempercayai paman yang sudah merawatnya dengan baik dan telah membesarkannya selama ini? Paman, tolong katakan padaku kalau paman hanya berbohong. Paman hanya membuat prank kan? Paman pasti dibantu oleh papa untuk membuat kejutan seperti ini kan? Aku yakin papa sudah menemui paman sebelumnya dan menjelaskan semuanya kepada paman. Kemudian paman mengerti, lalu bekerja sama dengan papa untuk membuat prank. Itu benar kan? Seva bilang papa adalah ahlinya ngeprank. Ini juga pasti prank kan? Paman tolong katakan itu sekarang juga, Paman. Aku tidak bisa melanjutkan prank ini. Aku tidak kuat, ujar Kenzo. Papa? Siapa yang kau panggil Papa? Apa itu Marcelo Aguero? Kau memanggil Marcelo Aguero dengan sebutan Papa? Apa kau sudah gila? Teriak Paman. Kenzo sangat terkejut. Paman benar-benar marah. Kedua mata pria itu memerah dan sedikit berkaca-kaca. Bagaimana bisa kau menyebut pembunuh orang tuamu dengan sebutan Papa? Sedangkan aku, orang yang telah merawatmu selama ini, kau sebut dengan paman. Tidak, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal seperti itu. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa sangat akrab dengannya, sampai memanggilnya dengan panggilan yang mengerikan, kesal paman. Dan kau bilang apa? Ini prank, Kenzo. Ini sama sekali bukan prank. Aku mengatakan sebenarnya kepadamu. Apa kau tidak percaya pada pamanmu ini? Apakah hatimu sekarang goyah karena putri keluarga tersebut adalah pacarmu? Begitu? Tanya paman. Tidak paman, aku yakin ini adalah prank. Selama ini paman tidak pernah menyebut apapun tentang Aguero, ujar Kenzo. Aku sengaja tidak mengatakan apapun tentang keluarga itu karena aku tidak mau mengingat kejadian yang telah aku alami. Aku juga tidak pernah mau menyebut Aguero di depanmu karena aku tidak ingin kau penasaran dengan kelompok tersebut dan jadi terseret ke sana. Tapi sekarang semuanya terlambat. Kau sudah jauh terlanjur terseret, bahkan memanggil Marcelo Aguero dengan sebutan Papa. Paman memegangi kepalanya. Pria itu mulai bergetar dengan air mata yang menetes dari kedua matanya. Paman, kumohon, ini hanya candaan kan? Itu tidak mungkin benar. Jika benar papa membunuh kedua orang tuaku, maka seharusnya dia mengenaliku kan? Dia pasti sudah melakukan penyelidikan latar belakang. Lalu, untuk apa dia tetap menerimaku sebagai kekasih putrinya? Jika aku memiliki latar belakang yang buruk seperti itu, apalagi kedua orang tuaku telah melakukan kejahatan pada pihaknya. Aku tidak bisa mempercayai semua ini, Paman. Sangat sulit bagiku untuk percaya. Tolong katakan padaku ini hanya candaan, kata Kenzo. Hentikan itu, Kenzo. Ini bukan candaan sama sekali. Aku tidak bercanda. Aku bersungguh-sungguh, Kenzo. Kau harus sadar kalau ini bukan candaan, teriak paman. Ini hanyalah candaan dan aku yakin itu. Prak! Kenzo berhenti bicara ketika dia merasakan perih pada pipi kanannya yang ditampar kuat oleh si paman. Bahkan suara tamparan itu terdengar menggema di seluruh ruangan dan telinga Kenzo mengeluarkan suara nging yang kuat hingga beberapa detik. Kenzo sangat terkejut. Dia tidak pernah sekalipun ditampar atau dilukai oleh pamannya. Sang paman selalu berusaha menjaga Kenzo dan memperlakukan Kenzo dengan lembut. Ini adalah kali pertama Kenzo merasakan kuatnya tamparan sang paman. Dan itu tidak main-main, rasanya memang sakit. Kenzo menatap paman yang terlihat sangat terkejut.
Pria itu bergetar dan menatap telapak tangannya yang baru saja digunakannya untuk menampar si keponakan. Tidak, tidak. Apa yang sudah kulakukan? Aku sudah gila, Kenzo. Maafkan aku. Aku tidak sadar sudah melakukan hal seperti itu padamu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku benar-benar minta maaf, Kenzo, ucap paman. Pria itu memeluk Kenzo dengan erat sembari terisak. Kenzo, kumohon percayalah padaku. Aku sama sekali tidak berbohong. Alasan kenapa aku mengetahui semua ini, karena aku menemukan buku harian kakakku di atas meja. Di sana dia menuliskan bagaimana perjalanan hidupnya, dan bagaimana dia tersiksa karena Aguero. Aku merasa sangat takut, Kenzo. Aku sangat takut karena sekarang kau malah terjerumus dan bergabung dengan kelompok berbahaya itu. Aku mohon hentikan. Kumohon, keluar dari mereka selagi kau masih bisa. Aku tidak mau kau berpikiran seperti kakak dan kakak iparku. Aku tidak bisa kehilangan dirimu, Kenzo. Kau adalah satu-satunya yang aku miliki saat ini. Kau adalah satu-satunya keluargaku yang berharga. Kumohon, keluarlah dari tempat itu, oke? Kumohon, pinta paman penuh permohonan. Pria itu terus terisak. Paman, aku masih tidak bisa mempercayai hal ini. Bagaimana bisa? Tidak. Maksudku, aku yakin Papa bisa menjelaskan ini kepadaku. Ujar Kenzo. Menjelaskan apa? Kau ingin mendengarkan penjelasan apa dari pria itu? Dan kenapa kau masih memanggilnya Papa? Sudah kubilang, dia adalah pembunuh orang tuamu. Kau tidak boleh menyebut pembunuh orang tuamu dengan sebutan seperti itu. Hentikan, Kenzo. Percayalah padaku. Sekarang, aku akan mengatakan segalanya kepadamu tentang pekerjaanku. Balas paman. Apa? Pekerjaan paman? Kenzo tidak mengerti. Selama ini kau tahu kalau aku bekerja di penambangan kan? Sejak saat aku mengatakan kepadamu kalau aku diterima di penambangan. Aku tidak pernah bekerja di sana. Sebenarnya aku bekerja pada seorang mafia Rusia yang memiliki dendam besar pada Aguero. Aku membantu mereka untuk menyusun rencana balas dendam pada Aguero. Karena aku juga ingin menyaksikan keluarga itu hancur, jelas paman. Apa kata paman? Bagaimana bisa paman bekerja sama dengan seorang mafia? Tanya Kenzo. Dia sama sekali tidak menyangka hal itu akan terjadi. Karena paman tidak terlihat seperti seseorang yang mampu bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Paman adalah orang yang lembut, yang sangat menyayangi Kenzo. Benar kan? Itu tidak hanya hayalan Kenzo. Dia tahu kalau pamannya adalah orang yang seperti itu. Aku sudah menduga, kau akan terkejut kan? Tapi itulah yang sudah terjadi. Aku sengaja tidak mengatakannya kepadamu karena kau akan heboh atau bahkan menyuruhku untuk keluar. Sama seperti yang aku rasakan saat ini, aku juga terkejut begitu mengetahui kau bergabung dengan Aguero dan alasan kenapa aku tahu Marcelo Aguero ada di sana saat kedua orang tuamu terbunuh karena mafia Rusia itu yang telah memberitahuku, jelas paman. Kenzo terdiam. Kali ini dia tidak bisa berbicara lagi. Kenzo sudah yakin ini bukan hanyalah prank, ini adalah kenyataan. Kenzo, ayo bergabung denganku. Kita akan hancurkan Aguero bersama-sama, ujar paman. Menghancurkan Aguero bersama-sama? Kenzo menatap paman dengan wajah terkejut. Iya, kita bisa menghancurkan mereka dengan mudah sekarang. Bersama dengan kekuatan mafia Rusia yang berada di belakangku. Dan juga kekuatanmu. Kita bisa menghancurkan Aguero. Putri Aguero sangat mencintaimu, iya kan? Kalau begitu, kita bisa memanfaatkan cintanya untuk membuat kehancuran bagi Aguero, ujar paman. Tapi, aku akan memberikan keringanan untukmu. Kita tidak akan menghabisi Zeva. Kita akan membiarkan tetap hidup. Namun, sebagai gantinya, aku tidak bisa menyelamatkan yang lain, termasuk teman-temanmu itu. Bagaimana, Kenzo? Kau mau bergabung denganku kan? Kita akan membalaskan dendam kedua orang tuamu sekarang. Paman tersenyum kecil. Itu adalah senyuman lembut yang biasa ditunjukkan oleh paman. Kenzo sangat tidak percaya kalau paman menunjukkan senyuman itu untuk mengajaknya menghancurkan Aguero sekarang. Paman, Kau masih tidak percaya? Aku harus memberikan bukti kepadamu. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Paman pergi ke kamarnya, dia pun membawa sebuah buku yang terlihat sangat tua dan menyerahkannya kepada Kenzo. Ini adalah buku harian yang telah ditulis oleh ibumu saat itu. Kau bisa membacanya, ujar paman. Kenzo membuka lembaran buku.
Kenzo terkejut begitu melihat tulisan tersebut. Kenzo selalu mengingat bagaimana tulisan ibunya. Tulisan itu sangat indah, namun sering berantakan. Seperti itulah dia, dan apa yang dilihat Kenzo saat ini sama persis seperti tulisan ibunya di masa lalu. Kenzo membaca setiap kalimat yang sama persis seperti yang diceritakan pamannya. Tubuh Kenzo kembali bergetar. Ini adalah kenyataan. Kedua orang tuanya memang dibunuh oleh Aguero. Jika melihat buku tersebut, kau yakin sekarang kan? Mereka memang membunuh orang tuamu. Sekarang dengarkan aku, Kenzo. Aku ingin kau membawa Zeva kemari. Lalu kita akan memulai misi ini. Kita bisa melakukannya kan? Tanya paman. Tidak, paman. Aku tidak bisa. Aku mencintai Zeva dan Zeva sangat mencintai keluarganya. Aku juga sudah menyayangi keluarga Zeva dan orang-orang yang ada di sana. Kenzo mengingat bagaimana perlakuan semua orang di Mansion Aguero. Mereka sangat baik kepadanya, walau pada awalnya mereka memang sangat jutek. Namun, lama-kelamaan mereka menunjukkan sisi baik, terutama para calon pasukan khusus yang berteman baik dengannya. Kenzo tidak bisa mengkhianati mereka semua. Apa kau masih tidak sadar? Marcelo Aguero pasti sengaja melakukan hal ini. Dia menyelidiki latar belakangmu, dia tahu siapa kamu. Dan dia tahu aku berada di pihak musuhnya. Karena itulah dia sengaja mengambilmu untuk membuatmu seperti ini. Karena dia tahu aku sangat menyayangimu dan kau adalah kelemahanku. Dia sengaja membuat kau mencintai Aguero sehingga kau tidak bisa menghancurkan mereka, Kenzo. Sadarlah, aku mohon. Paman kembali menggoyangkan bahu Kenzo. Tidak. Kenzo menepis tangan pamannya. Aku belum mendengar cerita dari kedua belah pihak, ujar Kenzo. Apa maksudmu itu? Apa sekarang kau akan pergi menemui Marcelo Aguero? Tanya paman. Iya, aku akan pergi menemui papa sekarang dan meminta kejelasan kepadanya, ujar Kenzo. Kau tidak sadar apa yang sudah kau lakukan saat ini. Kau terlalu ceroboh. Bisa saja dia sudah menyiapkan jebakan dan akan menangkapmu saat itu juga. Bagaimana jika kau tidak kembali karena ditahan di sana? Marcelo Aguero tidak akan melepaskanmu semudah itu. Kenzo, jangan lakukan itu, ujar paman. Tidak, paman, kumohon biarkan aku pergi. Ini adalah keputusanku. Kenzo berjalan ke arah pintu. Kau sangat bodoh, Kenzo. Kau membiarkan perasaan cinta itu menyelimuti hatimu. Kau akan mati karena perasaan tersebut, teriak paman. Tidak masalah, paman. Setidaknya aku mengikuti apa kata hatiku. Kenzo berlari keluar dari rumahnya. Namun baru beberapa langkah, dia langsung berhenti dan terkejut. Begitu melihat Zeva ada di depan sana. Gadis itu turun dari sepeda gayu yang dia pakai untuk datang kemari. Dia menatap Kenzo sembari tersenyum kecil. Ternyata aku tidak bisa menunggu lebih lama. Jadi aku langsung datang aja kemari, ujar Zeva. Kenapa kau ada di sini? Tubuh Kenzo bergetar. Ya, kenapa kau seperti itu? Apa kau menangis? Matamu merah. Zeva langsung khawatir. Dia mendekati Kenzo. Saat itulah Zeva bisa melihat paman yang menatapnya dengan wajah datar dan sedikit marah. Apa yang terjadi? Apa kalian bertengkar? Tanya Zeva. Pulang sekarang. Apa? Pulang. Zeva terkejut saat Kenzo berteriak dengan keras. Kenzo, apa yang... Zeva tidak bisa menyelesaikan perkataannya karena Kenzo langsung menarik tangannya. Remaja itu mendorong Zeva untuk duduk di boncengan sepeda. Kenzo langsung menaiki sepeda lalu mengayuhnya dengan kecepatan penuh. Zeva heran, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berpegangan dengan erat. Dia juga melihat paman yang berdiri di luar rumah, menatap mereka dengan wajah marah. Mereka sampai di rumah Zeva kurang dari 5 menit, karena Kenzo sangat mengebut. Itu tadi sangat berbahaya. Kau tidak boleh melakukannya lagi. Bagaimana kalau kau malah terluka? Zeva turun dari sepeda. Dia menatap Kenzo yang terlihat begitu kesakitan. Dia pun sangat terkejut. Apa yang terjadi paman padamu, Kenzo? Coba katakan padaku. Kumohon, katakan saja apa yang sudah terjadi. Aku akan mendengarkannya, pinta Zeva. Apa Zafi ada di dalam? Tanya Kenzo. Apa? Kenapa kau malah menanyakan Zafi? Dia sedang pergi jalan-jalan dengan Lian dan dia bilang dia akan menginap di rumah Lian. Kenapa? Tanya Zeva. Kau tahu jalan menuju Mansion Aguero? Tanya Kenzo. Iya, tentu saja aku tahu. Kenapa memangnya? Zeva semakin heran. Kita harus pergi ke sana sekarang, ujar Kenzo. Sekarang? Zeva, kumohon, kita harus pergi sekarang juga, minta Kenzo.
Baiklah, baiklah. Aku akan mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu. Zeva mengeluarkan sepeda motornya dari dalam garasi. Karena kau tidak tahu jalannya, maka aku yang akan membawanya, ujar Zeva. Tidak, biar aku saja. Kau tinggal tunjukkan jalan saja kepadaku. Balas Kenzo. Tidak bisa. Suaraku tidak akan kedengaran di jalan, jawab Zeva. Kalau begitu, tolong ngebut dengan kecepatan penuh, pinta Kenzo. Baiklah, aku akan melakukannya. Zeva langsung naik ke sepeda motor dengan Kenzo di boncengannya. Pegangan, ujar Zeva sebelum menarik gas dengan kecepatan penuh. Zeva masih merasa heran, apalagi saat dia merasakan kedua lengan Kenzo yang memeluk pinggangnya bergetar. Butuh waktu cukup lama untuk tiba di Mansion Aguero, dan selama perjalanan Kenzo tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Zeva bukannya tidak bisa mendengar karena suara angin ataupun kendaraan. Dia bisa mendengar apapun, itu karena pendengarannya tuh sangat tajam. Namun Kenzo memang tidak mengatakan apa-apa dan Zeva merasa tidak enak. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Kenzo? Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Begitu mereka tiba di Mansion Aguero, Kenzo langsung melepaskan helm, kemudian berlari masuk ke dalam. Zeva yang melihat itu buru-buru melepaskan helm miliknya, lalu menyusul Kenzo. Kau mau kemana, Kenzo? Dengarkan aku dulu. Jawab. Hei! Teriak Zeva. Namun Kenzo tidak mau menjawab. Melihat Kenzo berlari seperti itu, para pengawal Mansion Aguero hanya menatapnya dengan wajah heran. Zeva terus berusaha mengejar Kenzo dari belakang. Kenzo berhenti di depan ruang kerja Marcelo. Dia mengetuk pintu beberapa kali sebelum membukanya. Tunggu Kenzo, kau tidak boleh masuk sebelum diberi izin, teriak Zeva. Gadis itu menyusul Kenzo yang sudah melangkah masuk. Kenzo berdiri di depan Marcelo yang sedang duduk di meja kerjanya. Pria itu seakan tidak melihat kedatangan Kenzo. Dia fokus memeriksa dokumen yang berada di depannya. Papa pasti sudah tahu apa yang telah terjadi kan? Tolong beritahu aku semuanya, pinta Kenzo. Kau yakin? Tanya Marcelo. Iya, aku yakin. Zeva, keluar, perintah Marcelo. Apa? Memangnya apa yang ingin kalian bicarakan sampai seperti ini? Apa, Papa? Keluar, Zeva. Marcelo menatap Zeva dengan tajam membuat gadis itu tersentak sebelum keluar dari ruangan dengan perasaan kesal. Zeva juga menutup kedua pintu dengan kuat hingga menimbulkan suara keras. Duduklah dulu. Marcelo berdiri dari kursi kerjanya. Dia duduk di sofa kemudian menuangkan teh ke atas cangkir. Ini sedikit dingin, tapi tidak apa-apa, masih bisa dinikmati, ujar Marcelo. Aku kemari bukan untuk meminum teh, aku kemari untuk mendengarkan penjelasan Papa, balas Kenzo. Jika kau ingin mendengarkan penjelasanku, duduklah dengan tenang. Aku tidak bisa menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang sangat panik, balas Marcelo. Dengan sedikit kesal, Kenzo duduk di depan cangkir berisi teh yang telah dituangkan Marcelo. Kita pernah bertemu saat kau berumur 6 tahun, ujar Marcelo. Apa? Kenzo terkejut. Kau ingat kan? Saat kau berumur 6 tahun, kau kehilangan orang tuamu karena mereka bunuh diri, ujar Marcelo. Pamanku bilang mereka tidak bunuh diri. Dia mengatakan papalah yang sudah membunuh mereka, balas Kenzo. Saat itu, aku sedang pergi melarikan diri dari para musuh yang mengejarku. Aku tidak bisa membunuh mereka, karena aku berada di pemukiman yang begitu sempit dan dihuni banyak orang. Marcelo mengabaikan perkataan Kenzo. Aku tidak bisa membunuh orang di depan warga yang masih awam. Makanya aku bersembunyi di sebuah gang sempit. Hujan deras turun, lalu aku bertemu denganmu. Seorang anak kecil yang membawa payung super kecil. Kau menatapku dengan wajah polos, lalu bertanya apakah aku butuh tempat untuk berteduh. Saat aku memintamu pergi, kau malah memberikan payung itu kepadaku. Lalu berlari pergi dengan hujan-hujanan. Begitulah pertemuan pertama kita yang sebenarnya, jelas Marcelo. Kenzo terdiam. Dia berusaha mengingat saat itu. Kemudian ingatan kecil itu muncul ke dalam pikiran Kenzo. Dia memang ingat pernah bertemu dengan seseorang pria di tengah gang sempit dan hujan deras saat itu. Kenzo tidak bisa mengingat wajah pria itu, namun dia tiba-tiba mengingat suaranya. Itu aneh. Padahal hal ini sudah sangat lama terjadi.
lebih dari 10 tahun. Kenzo masih tetap bisa mengingat suaranya. Benar, suaranya sama persis seperti milik Marcelo. Karena itulah aku mengingatmu sebagai anak kecil pemberi payung yang baik hati, ujar Marcelo. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Tolong katakan yang sebenarnya dan berhenti bicara berputar-putar. Aku ingin mendengar semuanya dari papa. Apa benar yang dikatakan oleh pamanku? Aku mohon katakan padaku, Pa, pinta Kenzo. Jika aku mengatakannya kepadamu, kau mungkin tidak akan percaya kepadaku, ujar Marcelo. Aku hanya ingin mendengarnya saja. Soal percaya atau tidak percaya, aku akan memikirkan itu di belakang. Balas Kenzo. Tapi, apa kau sudah siap dengan konsekuensinya? Kau mungkin akan mengalami guncangan berat dan juga tekanan mental karena hal ini. Tanya Marcelo. Tidak masalah, aku bisa mengatasi ini semua. Jawab Kenzo. Baiklah kalau begitu. Marcelo mulai menceritakan semuanya tentang apa yang dia ketahui melalui penyelidikan latar belakang. Mendengar semua itu, Kenzo terdiam. Dia mendengarkan penjelasan Marcelo dari awal sampai akhir tanpa mengatakan apapun. Dia mendengarkannya dengan baik. Tentu saja dia membuat sebuah ekspresi, tatapan kosong yang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Itulah yang aku ketahui. Aku sudah mengatakan semuanya kepadamu. Aku tidak akan memintamu untuk percaya kepadaku ataupun kepada pamanmu. Sekarang semua keputusan ada padamu. Pikirkan dengan baik dan ikuti kata hatimu. Jika kau ingin memusuhi Aguero, maka aku tidak akan melarangmu. Tapi kau harus menerima resiko kehilangan Zeva dan kehilangan hal-hal lain yang sudah kau cintai. Namun jika kau memilih Aguero, kau harus meninggalkan paman yang sudah merawatmu dengan baik. Jika kau sudah mengerti, maka putuskan. Kau tidak punya banyak waktu untuk berpikir, apalagi bergelut dengan perasaanmu itu, ujar Marcelo. Kenzo berdiri lalu keluar dari ruang kerja Marcelo. Di depan sana, Zeva telah menunggu dengan perasaan khawatir. Melihat sang kekasih keluar dari ruang kerja ayahnya, Zeva langsung menghampiri Kenzo. Apa yang kau bicarakan dengan papa? Tanya Zeva. Kenzo tidak menjawab, sebaliknya. Dia menatap Zeva dengan lekat, dia langsung menarik garis itu dan memeluknya dengan erat. Kenzo. Zeva sangat terkejut dengan pergerakan Kenzo yang tiba-tiba. Zeva, aku minta maaf, aku sangat mencintaimu, ucap Kenzo. Kenapa tiba-tiba kau meminta maaf? Kenapa mengatakan hal seperti itu? Kau akan pergi? Kau ini kenapa, Kenzo? Coba katakan padaku, aku tidak mengerti. Zeva semakin khawatir. Maafkan aku, Zeva, aku harus pergi. Ujar Kenzo. Apa? Kau ingin pergi kemana, Kenzo? Zeva mendorong Kenzo melepaskan pelukan remaja itu lalu menyentuh kedua pipi Kenzo menggunakan telapak tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau membuat wajah seperti itu? Apa yang kau bicarakan dengan papa? Dan kenapa tiba-tiba bilang kau harus pergi? Tanya Zeva. Suara gadis itu bergetar, apalagi saat melihat ekspresi Kenzo yang terlihat begitu pahit. Aku mungkin tidak akan kembali lagi, lirik Kenzo. Tidak mungkin kembali? Apa maksudmu itu? Kenapa tiba-tiba bicara seperti ini? Coba jawab. Jangan hanya mengatakan hal yang membuatku bingung dan semakin panik, pinta Zeva. Aku tidak mau menyakitimu dan menyakiti orang-orang yang telah bersikap baik kepadaku. Aku tidak bisa di sini. Aku akan pergi sekarang dan aku tidak akan pernah kembali. Aku sangat mencintaimu, Zeva. Kenzo menarik dagu Zeva kemudian mengecup pelan kening gadis itu. Aku sangat mencintaimu. Kenzo tersenyum lembut dan setelah itu dia pergi berlari kembali. Kenzo, tunggu! Zeva berlari untuk menyusul Kenzo, namun pergerakannya terhenti begitu lengannya ditahan oleh seseorang dari belakang. Papa? Zeva menatap Marcelo yang membuat pergerakannya terhenti. Papa, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kenzo bersikap sangat aneh? Tolong katakan pada aku, Papa, pinta Zeva. Aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang sebaiknya kau tetap di sini dan biarkan Kenzo pergi, jawab Marcelo. Bagaimana bisa aku membiarkan Kenzo pergi di saat dia bersikap aneh seperti itu? Bahkan papa juga bersikap aneh sekarang. Jelaskan apa yang terjadi padaku. Atau tolong lepaskan aku. Aku harus meminta penjelasan kepada Kenzo, pinta Zeva. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal itu, Zeva. Sekarang aku harus menghormati keputusan Kenzo, ujar Marcelo. Zeva menatap Marcelo sebentar sebelum melangkah untuk mengejar Kenzo. Namun, langkahnya terhenti lagi ketika Marcelo menarik lengannya kemudian mengangkat tubuh Zeva
dan meletakkan tubuh gadis itu di atas bahunya. "Lepaskan, turunkan aku, Pak!" Zeva berteriak kuat sembari memberontak. Pemandangan tersebut dilihat oleh semua orang yang ada di sana. "Ada apa ini?" Violeta yang datang langsung terkejut. "Aku akan menjelaskannya nanti." Marcelo berjalan melewati Violeta. "Mama, tolong aku. Papa sangat aneh," teriak Zeva. Namun, Violeta tidak bergerak untuk menolong Zeva. Dia tahu kalau ada sesuatu yang penting telah terjadi. Melihat bagaimana Marcelo sudah sedang berusaha keras menahan kemarahannya, dia tahu itu berhubungan dengan Kenzo. Sementara itu, Kenzo telah tiba di halaman. Dia melihat sebuah mobil terparkir rapi dengan Raymond di sisinya. Pria itu langsung membuka pintu mobil bagian penumpang. "Tuan Aguero meminta saya untuk mengantarkan Anda," ujar Raymond. Kenzo langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Raymond memasuki bagian pengemudi. Pria itu mengemudikan mobil keluar dari mansion Aguero dengan kecepatan tinggi. "Tuan Marino, saya tahu saya tidak berhak untuk ikut campur dalam hal ini. Namun saya meminta tolong kepada Anda, tolong jangan menyakiti Nona Aguero. Beliau sangat mencintai Anda," pinta Raymond. "Kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan pernah menyakiti Zeva. Karena itulah aku pergi, agar aku tidak menyakitinya," jawab Kenzo. "Maafkan saya, tapi dengan perginya Anda seperti ini, saya pikir Anda hanya akan menyakiti Nona Aguero semakin dalam lagi. Beliau akan berpikir kalau Anda telah membuangnya," ujar Raymond. "Tidak apa-apa, Zeva pasti akan baik-baik saja dalam beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Aku yakin dia akan mendapatkan seorang laki-laki yang tepat untuk menggantikanku," lirih Kenzo. "Anda sangat jahat, Tuan Marino. Aku tahu, aku memang sangat jahat. Karena itulah, aku tidak layak berdiri di sisi Zeva. Masih banyak laki-laki di luar sana yang lebih baik daripada diriku." Tubuh Kenzo bergetar. Dia mengusap air matanya yang menetes tanpa sadar. Dia menoleh ke arah jendela. "Bisa tolong dipercepat?" tanya Kenzo. Raymond langsung menekan pedal gas dengan kecepatan maksimal. Dalam perjalanan tidak lagi ada percakapan di antara mereka. Raymond menurunkan Kenzo di depan rumah anak itu. Kenzo langsung keluar dari mobil tanpa bicara lagi. Raymond langsung mengendarai mobil tersebut pergi menjauh. Kenzo menatap pamannya yang keluar dari rumah. "Kau baru datang dari tempat itu, benar kan?" tanya paman. "Iya, aku baru saja datang dari sana," jawab Kenzo. "Lalu bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan jawaban yang kau minta?" tanya paman. "Iya." Kenzo mengangguk. Dia melangkah memasuki rumah dan duduk di sofa. Paman pun duduk di sebelahnya. "Kau tahu, Kenzo, siapapun bisa menipu, apalagi seseorang seperti Marcelo Aguero. Kebenaran yang dia katakan bisa saja kepalsuan untuk mengendalikanmu," ujar paman. "Apa paman tahu apa yang dikatakan papa kepadaku?" tanya Kenzo. Dia pasti akan menyangkal tentang pembunuhan itu dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Aguero, benar kan? Jawab paman, "Benar." Marcelo telah menjelaskan semua itu kepada Kenzo. Cerita tentang restoran orang tua Kenzo memang benar. Namun itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Aguero. Bahkan Aguero tidak pernah sekalipun ikut campur dalam masalah keluarga Kenzo. Pelaku sebenarnya adalah sebuah kelompok kecil yang memiliki sebuah alasan. Kelompok itu dipimpin oleh Samuel Tiger. Kenzo menyebut nama Samuel sebagai pemimpin kelompok yang sudah menghancurkan restoran keluarganya. "Yang benar aja, kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Tidak mungkin aku menghancurkan bisnis kakakku sendiri. Apalagi dia telah berjuang keras untuk membesarkan bisnis tersebut. Seperti yang kuduga, Marcelo Aguero mencoba untuk mencuci otakmu dan mengadu domba diriku dengan dirimu. Kenzo, dengarkan aku. Itu tidak pernah terjadi," ujar Samuel. "Itu bisa saja terjadi jika paman adalah seseorang dengan kelainan mental," balas Kenzo. "Apa maksudmu?" tanya Samuel. "Orang yang membunuh kedua orang tuaku bukanlah Marcelo Aguero, tapi paman. Mereka mengakhiri hidupnya sendiri, namun itu semua karena paman yang telah menghancurkan bisnis keluarga kami dan juga melakukan segala hal untuk menghancurkan keluarga kami. Paman memiliki kelainan, yaitu senang saat melihat anggota keluarga yang paman cintai itu tersiksa karena kehidupan yang mereka jalani. Benar kan?" tanya Kenzo. "Apa yang kau katakan? Kenapa kau mengada-ngada?"
Juga alasan kenapa paman merawatku bukan karena paman ingin merawatku, tapi karena paman ingin menjualku suatu hari nanti. Tubuh Kenzo bergetar. Semua ini adalah kenyataan yang Kenzo dapatkan dari Marcelo. Rupanya hidup Kenzo sama seperti Aluna. Dia sengaja dibesarkan penuh dengan kasih sayang oleh paman yang sudah dianggap sebagai segalanya. Namun suatu hari nanti dia akan dijual untuk memuaskan hasrat pamannya. Melihat orang yang dia cintai menunjukkan ekspresi tidak percaya dan tidak berdaya. Awalnya Kenzo tidak percaya akan hal itu karena dia sangat menyayangi pamannya. Namun Marcelo menunjukkan terlalu banyak bukti dan Kenzo tidak jadi semakin yakin dengan hal itu. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu kepadamu? Kau adalah keponakan kesayanganku. Jangan bicara yang aneh-aneh, Kenzo. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu kepadamu. Jangan percaya pada Marcelo Aguero, ujar paman. Padahal paman tidak perlu berbohong. Jika paman berbohong lagi, aku hanya akan merasa semakin sakit. Paman juga pernah sampai menyewa penulis ahli untuk menyalin tulisan ibuku. Buku harian yang asli dipegang oleh papa. Tolong paman, bicaralah yang jujur, minta Kenzo. Baiklah, aku akan bicara dengan jujur. Semua itu benar, akulah yang melakukan semua ini. Apa kau puas? Nada bicara Samuel berubah. Dari paman lembut menjadi nada kasar yang tidak pernah didengar Kenzo sebelumnya. Saat itulah tubuh Kenzo kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Kenapa paman melakukan hal seperti ini? Padahal aku sudah sangat percaya kepada paman dan sangat menyayangi paman. Kenzo meneteskan air matanya. Memang benar, awalnya aku ingin menjualmu, tapi itu hanyalah rencana awal. Aku tidak pernah berniat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saat aku menghabiskan hari bersamamu, aku sadar kalau aku tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Aku sangat menyayangimu. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, Kenzo. Kumohon, percayalah padaku, pinta Samuel. Bagaimana bisa aku percaya pada seseorang yang telah mengkhianatiku? Bukannya paman yang bilang siapapun bisa menipu. Itu artinya termasuk paman sendiri. Maafkan aku, tapi kepercayaanku pada paman sudah menghilang. Aku sangat kecewa pada paman, teriak Kenzo. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Padahal aku sudah berbuat banyak hal untukmu. Tapi pada akhirnya kau malah memilih jalan yang sangat menyebalkan. Samuel menarik Kenzo ke dalam pelukannya. Keponakanku, aku sangat menyayangimu. Bagaimana bisa kau tidak percaya kepadaku? Kembalikanlah kepercayaanmu itu. Kita bisa menjadi keluarga yang baik dan aku berjanji, oke? Pinta Samuel. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Setelah mengetahui semua yang terjadi, aku akan memutuskan hubunganku dengan paman, balas Kenzo. Namun saat itu dia langsung terkejut begitu menyadari ada sesuatu yang menusuk lehernya. Sembari memeluk Kenzo, Samuel memasukkan sebuah jarum ke dalam leher remaja itu. Apa yang paman? Perlahan Kenzo merasakan kepalanya sangat pusing. Dia juga merasa sangat lemas dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar. Kau akan selalu menjadi keponakanku, Kenzo. Kau akan selalu jadi keponakan yang baik dan penurut. Samuel tersenyum kecil. Dia mempererat pelukannya kepada Kenzo yang mulai kehilangan kesadarannya.